imajinasikan panah itu saya kasih anak panah ya. Sekali tarik itu saya tembakkan 4 langsung ke pojok-pojoknya makhluk tadi, langsung membentuk semacam pagar, terus kemudian mengurungnya, jadi langsung terkurung. Anak panah dan busurnya tadi itu bisa kita gunakan untuk imajinasi ketika perang melawan goib, bahwa apa namanya panah ini. Nah ternyata ini ada hubungannya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali melanjutkan kisah-kisah perjalanan dan efek-efek kegaibannya yang bermanfaat, yang bisa untuk diambil pelajaran, bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk pelajarannya apa, harus kita ambil manfaatnya, nasihat-nasihatnya untuk perjalanan ke depan kita, perjalanan rohani ya, terutama bagi para salik ya, karena ini perjalanan salik ya. Saya juga tidak berani mengarang-arang dan tidak juga minta kejadian-kejadian ini, cuman kebetulan kita dalam perjalanan dihadapkan kejadian-kejadian yang ada hikmahnya, bisa kita saling sharing, saling mengambil manfaat agar jika ada pengalaman yang serupa kita bisa menyikapinya sesuai pemahaman yang insya Allah bisa menjurus ke arah yang benar ya. Ini babnya kali ini adalah bab hubungannya perjalanan saleh ya, dari perjalanan waktu saya kan lebih dulu kolwat pilih ya, terus kemudian baru ngedan ya. Kolwat pilih itu saya nggak paham dulu apa hubungannya, ternyata itu kejadian rohaninya itu ada hubungannya dengan jati diri ya, jati diri kita itu Allah bukan satu persatu siapa jati diri kita, maksudnya kebiasaannya atau bahasa kegiatannya, profesinya itu Allah tuh tunjukkan satu persatu. Kalau kita memahaminya, jadi kita harus peka. Peka itu pandangannya jangan hanya pandangan syariat atau jasmani, berlatihlah berpandangan hakikat atau ruhani. Salah satunya adalah apa tujuannya kejadian tersebut kita alami ini, maksudnya apa yang Allah inginkan, karena semuanya itu pengaturan Allah. Jadi kita harus ambil pelajaran. Kalau tidak diambil pelajaran, akan diajari lagi berulang-ulang seperti itu sampai paham pelajarannya. Ini pemahaman saya, tadabbur saya ya. Jadi ada orang sampai selama akhir hayatnya itu pelajarannya sama, karena nggak mampu untuk mengambil hikmah hakikat pelajarannya. Jadi belum tuntas-tuntas, belum selesai pelajarannya. Jadi mengulang terus sampai 10 kali, 20 kali, bahkan 100-an kali pelajaran yang sama. Itu kita harus tadabburi, tafakuri sebenarnya. Nah ini ada dalam perjalanan yang namanya torik ya, jalan. Karena ada gurunya maka kita paham, diajari satu persatu mendetail. Jadi toriko itu kita hanya membersihkan diri ya,
ini pembahasan tadabbur saya. Kegiatannya mujahadah, bersungguh-sungguh membersihkan diri supaya apa? Supaya kolbu kita itu semakin bening, semakin kinclong, semakin transparan, supaya bisa menerima pantulan dari guru, sang mursyid. Pantulan cahayanya kita terima supaya bisa memantul, memendarkan, karena kita sudah cahayanya sudah bening, tidak ada gambar-gambar lain selain urusannya menuju Allah saja, maka bisa memantul sehingga bisa dipantulkan kembali ke orang sekitar. Gitu. Kalau kita masih ada gambar-gambar lainnya di dalam kolbu kita, itu cahayanya dari guru tidak bisa memantul. Jadi dulu itu semasa Rasulullah itu cahayanya dari Rasulullah itu memantul ke sahabat-sahabat, jadi sama. Kalau sekarang kan kita warisatul anbiya wal mursalin, itu ya mursyid ya, itu jalur ke mursyidan, itu jalur ke Rasul. Kalau Nabi itu jalur ke walian, jadi bisa dipahami. Nah, Rasul itu pasti Nabi, tapi Nabi belum tentu Rasul. Begitu juga mursyid itu pasti wali, tapi wali belum tentu mursyid. Itu pemahaman saya. Nah, kita lanjutkan ya ceritanya. Jadi ketika saya berjalan di suatu tempat ya, itu di Medan 41, itu saya tiba-tiba ada bisikan di pohon-pohon bambu, itu ada ranting bambu yang besar yang bagus, itu suruh ngambil ya. Jadi saya ambil aja buat mainan, barangkali bisa buat tongkat untuk jalannya. Nah, kemudian ketika makan dapat nasi bungkus, karet-karetnya itu ada bisikan suruh disimpan, terus simpan digabung, jadilah bambu tadi itu, bambu kecil itu ada karetnya yang buat seperti busur ya, seperti busur. Nah, saya ini masih belum dong belum paham ya, ini untuk apa ya. Ternyata ini saya bawa kemana-mana untuk mainannya awalnya, tapi begitu berikutnya itu saya diajari bisa ketika melawan gaib ya, di sebuah rumah besar itu ada semacam ular besar sekali. Itu akan apa ya, karena melihat cahaya itu kepanasan gitu ya, maka melawan lah. Makanya kita menaklukkan itu disuruh menggunakan busur mainan tadi. Apa hubungannya ini? Ternyata saya diajari imajinasi supaya bayangannya itu presisi ya, persis presisi. Kalau kita imajinasi di alam rohani itu, ketika imajinasi terus gini tersambung lafadznya, maka apapun yang kita imajinasikan itu jadi suatu benda. Kalau kita imajinasikan pedang jadi pedang, kalau kita imajinasikan panah jadi panah. Waktu itu saya imajinasikan panah itu saya kasih anak panah ya, saya kasih anak panah yang satu, tapi anak panahnya 4. Sekali tarik itu saya tembakkan 4 langsung ke pojok-pojoknya makhluk tadi. Dan itu langsung membentuk ini benak di benak ya. Ini hanya bayangan, hanya imajinasi. Langsung membentuk semacam pagar, terus kemudian mengurungnya, jadi langsung terkurung. Jadi apa namanya, anak panah dan busurnya tadi itu bisa kita gunakan untuk imajinasi ketika perang melawan gaib. Nah, teman-teman yang mengikuti saya waktu itu ya, itu menyebutnya Arjuna. Ini Arjuna bawa apa namanya, panah ini Arjuna ya. Guyonannya seperti itu. Ternyata ini ada hubungannya dengan waktu 2 hari yang lalu itu saya cerita
itu tadi Sri Kandi itu ya, masih ada hubungannya ya. Dan ternyata itu ada semacam apa ya, memang ruh pendamping kita ada hubungannya ke sana gitu. Semoga paham maksud saya tidak bisa perjelas ini karena ini hal yang rumit, karena ini hanya bisa dirasakan ketika kita itu hakul yakin mengalaminya ya. Kalau dari cerita-cerita ini mungkin ada yang paham, ada yang enggak ya, maksudnya gitu. Jadi itu saya yang poinnya itu semua kejadian itu, bahkan kejadian apapun itu atas kehendak Allah. Maka analoginya disampaikan, daun yang jatuh pun atas kehendak Allah. Begitu juga menurut pandangan saya, apapun yang kejadian yang saya alami, walaupun mengambil bambu untuk jika digunakan mainan membuat busur panah ya, itu pun atas kehendak Allah. Pasti ada hubungan dengan jati diri. Itu yang maksud saya. Jadi kalau kita itu sinkron ya selama ngedan, dan kita itu terus berzikir, terus tidak lepas lafadznya ya. Zikir itu bukan wirid maksudnya, lafadznya ya lepas, terus mengingat Allah, terus pasti akan diperjalankan, digerakkan ke mana, atau ditemukan kejadian-kejadian yang bisa ada hubungannya dengan jati diri kita, sehingga kita bisa mempelajari. Pun demikian nanti kita ditemukan orang-orang yang menjelaskan profesi jati diri kita, menjelaskan yang ada hubungannya itu ya, nanti kita bahas besok ya. Kita ketemu siapa saja saat ngedan, terus mengucap siapa saja, itu pun saya pahami satu persatu. Saya tadabburi apa ya penjelasannya orang ini. Pasti ketika ketemu orang ngedan itu juga ada yang menggerakkan, yakni Allah. Demikian, semoga mendapatkan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.